Selamat datang dalam Growing Together. Mari, sebagai murid yang memuridkan, kita bersama-sama belajar dan bertumbuh dalam kebenaran firman Tuhan. Let's grow together. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, tentu kita pernah ataupun sering melihat sebuah papan dengan tulisan safety first. Kita menemukan tulisan ini di tempat-tempat yang sedang dibangun, misalnya. Dalam bahasa Indonesia, safety first artinya utamakanlah keselamatan. Pekerja bangunan misalnya harus mengutamakan keselamatan dengan memakai helm, masker, kacamata, sepatu boots, dan rompi demi keamanan dirinya pada saat sedang bekerja. Dahulukan keselamatan ataupun safety first juga kita katakan pada saat kita menasihati pengemudi yang mengendarai kendaraan dengan ngebut-ngebutan atau menyalip sembarangan. Kita katakan, "Pak, safety first ya Pak, gak apa-apa terlambat. Yang penting kita tiba di tujuan dengan selamat." Saya juga mengajarkan kepada anak saya untuk menggunakan sabuk pengaman ataupun seat belt. Nak, jangan lupa selalu menggunakan seat belt ketika berkendaraan. Safety first. Kamu akan lebih aman dan mungkin selamat ketika terjadi kecelakaan. Safety first kita ajarkan kepada anak-anak ketika mereka menyeberang. Nak, menyeberanglah pada tempat yang telah ditentukan, sabarlah dan menunggu tanda lampu hijau untuk menyeberang. Jangan terburu-buru, tolehlah ke kanan ataupun ke kiri pada saat menyeberang. Namun pada hari ini saya akan mengajak kita untuk melihat beberapa tokoh yang tidak mendahulukan keselamatan mereka. Khotbah ini bukanlah tentang safety first, tetapi sesungguhnya mereka memilih untuk put God first. Beberapa tokoh di dalam Alkitab memilih untuk mengutamakan Tuhan ketimbang keselamatan dirinya sendiri. Misalnya Esther. Dengan kedudukannya sebagai seorang ratu di kerajaan Persia, Esther sangat aman dan ia berada di zona nyaman. Namun ia mempertaruhkan nyawanya dan kedudukannya sebagai seorang ratu ketika ia menghadap raja tanpa diminta karena hendak membebaskan bangsa Yahudi dari rencana jahat Haman untuk memusnahkan bangsa Israel. Esther 4 ayat 16 berkata, "Pergilah, kumpulkanlah semua orang Yahudi yang terdapat di Susan dan berpuasalah untuk aku. Janganlah makan dan janganlah minum 3 hari lamanya. Kalau terpaksa aku mati, biarlah aku mati." Esther bukan hanya siap kehilangan kenyamanannya sebagai ratu, bahkan ia rela kehilangan nyawanya. Demikian pula Sadrak, Mesak, dan Abednego. Mereka tidak memikirkan keselamatan diri mereka sendiri ketika mereka menolak untuk menyembah patung yang dibuat oleh Raja Nebukadnezar. Mereka lebih memilih God first ketimbang safety first. Daniel 3 ayat 16b mencatat, "Tidak ada gunanya kami memberi jawab kepada tuanku Nebukadnezar dalam hal ini. Jika Allah yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu dan dari tanganmu ya Raja. Tetapi seandainya tidak, hendaklah tuanku mengetahui ya Raja, bahwa kami tidak akan memuja dewa tuanku dan tidak akan menyembah patung emas yang tuanku dirikan itu." Kita tahu betapa murkanya Raja Nebukadnezar dan memerintahkan para prajurit untuk membakar mereka dalam perapian yang menyala-nyala dan menambahkan derajat panas perapian itu hingga 7 kali lipat. Bahkan prajurit-prajurit yang menyiapkan hal ini ikut mati hangus terpanggang. Namun ketiga orang ini ternyata selamat, bahkan tidak ada bau hangus pada tubuh dan pakaian yang mereka kenakan. Sungguh dahsyat Allah kita, Allah yang berkuasa melindungi Sadrak, Mesak, dan Abednego dan juga Esther dari ancaman kematian. Allah yang selalu berada di pihak orang-orang yang benar yang mengasihinya. Allah yang kekuatannya melampaui kekuatan dan kuasa manusia. Allah yang dapat membalikan rencana jahat manusia seperti Haman dalam sekejap. Sehingga akhirnya Hamanlah yang digantung pada tiang gantungan yang dia siapkan untuk Mordekai. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mengapa orang-orang ini berani mengambil keputusan untuk taat, namun beresiko besar mengancam keselamatan mereka sendiri? Mereka tahu bahwa mungkin Tuhan menyelamatkan mereka, tapi juga mungkin tidak. Bagaimana mereka tahu kalau Tuhan akan menyelamatkan mereka?
Sesungguhnya mereka tidak tahu bahwa mereka akan diselamatkan. Bagaikan film yang tidak dapat ditebak endingnya seperti apa, maka mereka pun tidak tahu ending ataupun akhir dari keputusan mereka untuk mentaati Allah itu seperti apa. Namun, mengapa mereka tetap memilih untuk mendahulukan Allah ketimbang keselamatan mereka sendiri? Pertama, karena mereka mengenal Allah yang hidup itu dengan kuasa dan kebesarannya yang dahsyat. Kedua, mereka percaya bahwa kuasanya lebih daripada cukup untuk dapat menyelamatkan mereka, membebaskan mereka dari hukuman. Dan ketiga, mereka percaya bahwa inilah perbuatan yang benar yang dikehendaki Allah dan mereka mau taat. Bagi Esther, dia harus tampil membela umatnya yang terancam pemusnahan. Bagi Sadrak, Mesak, Abednego, mereka harus menunjukkan sikap terhadap semua orang yang hadir pada saat itu tentang siapa Allah yang hidup sesungguhnya. Dia bersaksi dan biarlah Tuhan dimuliakan. Bapak Ibu, memang tidak mudah untuk mendahulukan Tuhan dalam hidup kita. Apalagi dengan kondisi nyawa yang terancam seperti kisah Esther dan Sadrak, Mesak, Abednego. Kita tidak tahu apakah kita dapat setia sampai akhir apabila kita diperhadapkan dengan masalah yang sama seperti mereka. Tetapi mari kita mencoba untuk menempatkan Tuhan sebagai yang utama di dalam kehidupan kita. Mulai dari hal-hal sederhana, kita selalu berdoa, membaca firman Tuhan, dan mencari kehendak-Nya. Selalu bergumul di dalam doa untuk keputusan-keputusan yang akan kita ambil. Apabila kita terus melakukan hal ini, percayalah bahwa Tuhan akan semakin dikenal orang dan dimuliakan. Bukankah itu yang menjadi tujuan hidup kita? Tuhan dipermuliakan.